Dan yang paling saya suka di sini adalah kita bisa melihat landing page-nya. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan landing page itu sulit untuk ditebak seperti apa struktur panelingnya dan seperti apa kita nyonteknya, betul nggak? Ada yang namanya itu iklan teks dan video teks. Nah, kalau misalkan iklan teks itu biasanya ini untuk semacam Spark Ads dan yang lainnya, tapi yang ini tuh untuk langsung direct ke aplikasi, teman-teman ya. Di sini kita bisa ngelihat efektif iklannya ya, seperti ini tuh, total like-nya gitu kan. Tuh. Jadi ini lebih jelasnya tuh di waktu, teman-teman ya, bisa ngelihat waktunya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dengan apa yang sedang kalian kerjakan hari ini. Dan semoga apa yang sedang teman-teman kerjakan itu bisa membuahkan hasil yang maksimal. Amin ya. Nah, di video kali ini saya ingin sharing dan berbagi informasi lagi. Tentunya informasinya ini cukup unik dan bisa menambah wawasan buat kalian. Di video sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana caranya kita riset konten dan melihat apa yang lagi ramai di TikTok dengan menggunakan hashtag ataupun bisa melihat sesuai dengan kategori yang kita pilih, teman-teman ya. Dan itu menggunakan tool gratisan yang ada di bagian TikTok Ads. Dan di video kali ini saya ingin membahas lagi web tool yang gak kalah menariknya, yang dimana kita bisa melihat detail iklan dari kompetitor di TikTok Ads. Wah, bayangin aja gitu kan. Kalau misalkan kita tahu tuh detail iklan dari kompetitor di TikTok Ads itu seperti apa, pastinya kita bisa melihat kerangka funnelingnya itu kayak gimana, copywritingnya itu kayak gimana, dan masih banyak lagi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan langsung saja mulai bahas. Yuk teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah tampilan websitenya. Nama websitenya adalah PP Ads ya. Nah, PP Ads ini dibuat oleh orang luar negeri ya. Jadi bukan dari Indonesia teman-teman ya. Bisa kalian lihat lah bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Inggrisnya. Bisa kalian lihat bahasanya juga Inggris semua teman-teman ya. Nggak ada bahasa Indonesia. Dan PP Ads ini menurut saya dikhususkan untuk ngeriset iklan ya. Tentunya iklannya itu di TikTok, bukan di Facebook ataupun di Marketplace. Nah, buat kalian yang jago bahasa Inggris mungkin bisa dibaca lah ya di bagian sini. Tapi di sini saya hanya ingin memperlihatkan seperti apa sih tampilan dari website PP Ads ini. Tampilan ini cukup simple lah teman-teman, yang dimana di bagian sini dia menonjolkan fitur yang dia miliki gitu kan untuk kita sebagai pengiklan buat riset lah intinya. Nah, bisa kalian lihat di bagian sini ya. Nah, untuk di bagian bawah di sini ada yang namanya itu ADS Spy Tool. Nah, seperti apa sih cara kerjanya? Dan kalau misalkan kalian cari di Google, itu banyak ya ADS Spy Tool itu. Ada yang untuk sosial e-commerce seperti Facebook, TikTok, dan ada yang untuk marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada ataupun yang lainnya. Cara kerja dari ADS Spy Tool ini, kita bisa melihat iklan dari kompetitor. Sebagai contoh awal, saya akan ambil studi kasusnya itu dari marketplace ya. Jadi kalau misalkan nih kalian menggunakan fitur, kalau nggak salah dulu itu di Boster ya, ada fitur seperti ini. Kita tinggal masukkan aja nama tokonya, habis itu kita bisa ngelihat tuh kata kunci yang digunakan oleh kompetitor itu apa aja. Nah, kata kuncinya itu bisa kita ambil ataupun kita contek dan kita tempelkan di toko kita, terus kita iklankan. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan kita menggunakan ADS Spy Tool ini di marketplace. Tapi kalau misalkan digunakan untuk social e-commerce pastinya bakalan beda lah. Yang dimana social e-commerce itu banyak ya data-datanya. Seperti contohnya itu biaya iklan, demografi, interest, kontennya, dan yang lainnya gitu kan. Nah, kita akan langsung saja mulai bahas ya. Yang pertama kita bahas dari segi harga dulu. Karena website ini itu bukan gratis teman-teman ya. Ada harga berlangganan. Wah, berapa sih kira-kira harga berlangganannya? Oke, kita langsung saja mulai masuk ke bagian pricing teman-teman ya. Nah, di sini ada dua opsi. Yang pertama ada bulanan dan ada tahunan. Untuk bulanan juga di sini ada 3 opsi teman-teman ya yang bisa kalian pilih. Di sini ada starter, VIP, dan pro. Nah, untuk starter itu harganya itu kisaran $77. Atau kalau misalkan kita rupiahkan sekitaran 700 ataupun sampai 800 ribu. Ya, megang 800 ribu lah untuk 1 bulan teman-teman ya. Itu untuk starter. Untuk VIP sekitaran 1.600.000 ataupun 1.500.000. Untuk pro sekitaran 2.700.000 ataupun 2.600.000. Ya, ini bisa disesuaikan dengan yang namanya itu kurs di Indonesia, apakah lagi naik ataupun lagi turun. Nah, ini untuk bulanan ya. Kita lihat yang bagian tahunan teman-teman ya. Yang tahunan itu sekitaran $649. Ini per tahun ya. $649 itu kisaran 6.500.000 ataupun 6.800.000. Itu untuk yang starter. Untuk yang VIP sekitaran 15 juta. Untuk yang pro sekitaran 20 juta lebih. Dan di sini kita bisa dapat diskon sebesar 30%.
Ya tetap aja mahal lah ya untuk kita teman-teman ya. Kalau misalkan biayanya itu sekitar 5 juta mungkin enak untuk iklan ya. Kalau misalkan pelanggan kayak gini itu harus uang dingin teman-teman ya. Nah, jadi ini ya untuk harga-harganya. Buat kalian yang pengen coba ya silahkan. Tapi di sini kalian itu harus punya yang namanya itu kartu kredit. Nah, untuk daftar kartu kredit kalian bisa menggunakan Genius ataupun Bank Jago. Nah, dengan menggunakan dua kartu kredit tersebut kalian bisa berlangganan di sini ya. Dan di sini tuh menyediakan yang namanya itu trialnya itu 1 hari. Nah, dengan fitur gratisan kita dikasih kuota 5 teman-teman ya. Nah, ini kuota 5 itu kita bisa gunakan untuk riset. Satu hari itu 5 teman-teman ya, dikasih 5 kali riset lah intinya. Kalau misalkan udah 5 kali riset, itu nggak bakalan bisa riset lagi. Bisanya itu di besoknya gitu kan, seperti itu ya. Nah, kita langsung saja mulai bahas gitu kan, seperti apa sih cara risetnya. Nah, kalian tinggal pergi aja ke bagian TikTok AdSense. Nah, kalian tinggal klik. Nah, ini kan saya sudah coba gitu kan teman-teman. Anehnya, kalau misalkan kita lihat di bagian trial ini saya hanya menggunakan 1 kali gitu kan. Sisanya itu nggak bisa diakses gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, kita akan lihat di bagian 2 website ini. Nah, jadi saya di sini buat banyak email teman-teman ya, agar bisa riset. Wah, ini curang sih sebetulnya. Nah, kita akan lihat dulu teman-teman ya. Nah, oh ya ini saya kecilkan dulu. Kalau misalkan kalian berlangganan, kalau misalkan kalian itu udah habis namanya itu kuotanya ya, kuota gratisannya, maka di sini nggak bakal tampil tuh datanya ya. Tapi kalau misalkan masih fresh, ini udah tampil tuh seperti ini ya. Nah, kita akan bahasnya itu di sini aja ya. Karena ini belum digunakan, teman-teman. Nah, di bagian sini itu ada yang namanya itu pencarian ya. Di bagian sini ada 4 opsi. Yang pertama ada keyword, ada tag, advertising name, dan landing page. Nah, kalian tinggal tentukan aja. Risetnya itu pengen pakai yang mana gitu kan. Ada keyword berarti memasukkan keywords ya, semacam parfum, hijab, mukena, dan yang lainnya. Terus ada text juga kalian masukkan, advertising masukkan, dan landing page juga masukkan. Nah, terus di bagian kategori, basic, dan data sampai periode, ini gak bakal bisa diakses untuk yang trial, teman-teman, yang gratisan. Karena kalau misalkan kita pilih regional, seperti contohnya nih ya, Indonesia, seperti ini nih. Nah, kita pilih itu nggak bakal bisa. Tuh, di sini kita harus disuruh upgrade dulu, teman-teman ya. Jadi ya, emang kalau misalkan kalian jualan produk yang umum, yang sifatnya itu bisa kebaca secara global, bakalan sulit. Nantinya bakalan banyak negara, teman-teman ya, di sininya. Nah, kita akan coba aja praktek ya. Di sini kita akan gunakan dulu di bagian add keyword. Nanti kita akan gunakan advertising name. Kalau itu dapat kuota, teman-teman ya, kuota tambahan. Biasanya itu kalau misalkan udah 1 kali riset itu nggak bakal bisa lagi. Makanya saya buat akun banyak teman-teman ya. Oke, kita masukkan dulu di sini add keyword. Nah, untuk add keyword ini kita masukkan kata kuncinya. Contohnya di sini kita akan masukkan mukena teman-teman ya. Ada nggak ya mukena? Coba kita lihat. Nah, di sini ada mukena ya. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Iklannya, terus pengiklannya, copywritingnya, terus seperti ini ya. Videonya juga kayak gini teman-teman ya. Bisa kalian lihat tuh. Ini udah lumayan banyak teman-teman ya. Tapi ada yang ngaco sedikit. Nah, namun kita fokus ke bagian yang menurut saya itu banyak sekali dicari ya. Contohnya ini mukena tasbih. Mukena tasbih ini banyak dicari di Shopee ataupun Tokopedia. Nah, kita akan coba riset ya mukena tasbih ini. Namun sebelum itu saya ingin lihat dulu kalau misalkan kalian masukkan kata kunci secara spesifik, contohnya kan mukena. Kalau misalkan di luar negeri kan nggak ada mukena teman-teman ya. Beda lagi kali bahasanya. Dan kalau misalkan kita memasukkan secara spesifik, ini akan muncul tuh. Ya, negaranya itu Indonesia semua. Tuh. Tapi kalau misalkan kita masukkan secara umum, contohnya parfum, itu bakalan masuk tuh beberapa negara ya. Seperti itu. Nah, kita akan langsung saja coba riset. Kayak gimana gitu kan risetnya. Kalian tinggal pilih aja siapa kompetitor yang ingin kalian riset. Nah, untuk cari risetnya kalian pilih yang bagian add detail ya. ADS detail ataupun iklan detailnya. Kalian tinggal klik. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, saya akan jelaskan secara pelan teman-teman ya. Semoga nggak cepet nih. Oke, di bagian sini yang saya suka adalah kita bisa ngelihat yang namanya itu copywriting. Nah, biasanya kalau misalkan kita riset iklan itu nggak nyampe ke sana kan. Di sini sudah disediakan teman-teman ya. Mukena tasbih itu menggunakan copywriting seperti ini. Nggak perlu panjang, yang penting jelas ya. Yakin nyesel kalau benefitnya sebanyak ini. Cocok nih untuk gift orang tersayang. Check out yuk, COD. Sebenarnya ini simple ya. Kalau misalkan udah terkenal lah brandnya. Tapi kalau misalkan belum terkenal, itu agak sulit teman-teman ya. Nah, terus ini iklannya itu berjalan 2 hari ya, dan impresinya itu dapat 3.200-an teman-teman ya. Dan popularitasnya itu dapat 42-an. Nah, di sini ada yang namanya itu ad cost ataupun biaya costnya ya. Namun di sini saya belum tahu lebih jelas ya, apakah benar ataupun enggak dengan biaya segini. 2.37 itu nggak tahu 2.000 ataupun cuma 2 ya, $2 berarti
berapa teman-teman ya, 24 ribuan. Masa iya sih 24 ribuan gitu kan. Dan kompresinya itu kurang lebih 1-2 produk dijual teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu ya. Nah yang ini mungkin saya nantilah saya lihat dulu teman-teman ya, lebih jelasnya seperti apa. Nah selanjutnya di sini ada yang namanya itu penjadwalan, ad scheduling ya, yang dimana iklan ini diiklankan dari tanggal 2 Agustus teman-teman ya, dan berakhir di tanggal 8 Agustus, berarti hari ini teman-teman ya. Dan untuk negaranya itu Indonesia, device yang digunakan itu Apple ataupun MacBook ya. Terus di sini size videonya ya seperti ini teman-teman ya, 500-920. Ini udah detail sebetulnya ya. Nah, Mukena Tasbih ini memilih untuk diarahkan ke landing page, bukan ke TikTok Shop-nya langsung ya. Jadi ya mungkin lebih enak lah, bisa ke retargeting teman-teman ya. Dan yang paling saya suka di sini adalah kita bisa melihat landing page-nya. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan landing page itu sulit untuk ditebak seperti apa struktur panelingnya dan seperti apa kita nyonteknya, betul nggak? Nah, kalau misalkan di sini kita bisa langsung ketahuan, oh ternyata brand ini tuh menggunakan landing page seperti ini. Bisa dibuka nggak? Bisa lah teman-teman, kita klik aja ya. Nah seperti ini teman-teman ya landing page-nya. Tuh ya kita bisa lihat dari sini seperti apa gitu kan kompetitor kita menggunakan landing page-nya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini banyak gambar teman-teman ya, dan di bawahnya itu testimoni dan cukup panjang. Ya kalau misalkan landing page itu biasanya itu beda-beda ya setiap orang. Nah kalau landing page yang saya bahas di video sebelumnya itu umum banget teman-teman ya, ataupun dasar lah, intinya itu dasar banget ya. Tapi yang ini cukup expert teman-teman ya, karena di sini banyak gambar semua dan pastinya ini lebih meyakinkan calon pembeli ya. Jadi buat kalian yang pengen riset landing page dari kompetitor menggunakan Pip Ads ini, kalian tinggal lihat aja strukturnya kayak gimana. Bagian atas headernya itu dia pakai apa? Ini pakai gambar gitu kan, terus ini itu pakai gambar slideshow, terus di bagian bawahnya ini gambar juga dan ada sedikit teks. Dan kayaknya ini bukan teks ya, tapi gambar juga teman-teman. Jadi ini cuma tempel gambar-gambar aja, ya tanpa teks gitu kan. Teksnya udah dibuat langsung di gambarnya. Nah itu ya. Terus kita scroll ke bawah ya. Ini mungkin udah cukup puas sih dengan fitur yang ada di bagian sini teman-teman ya. Nah, kita akan lihat lebih bawahnya lagi seperti apa gitu kan. Di bagian bawahnya, yang saya sukanya itu adalah ada yang namanya itu iklan teks dan video teks. Nah, kalau misalkan iklan teks itu biasanya ini untuk semacam Spark Ads dan yang lainnya, tapi yang ini tuh untuk langsung direct ke aplikasi teman-teman ya. Video teks dan ad teks itu beda ya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk copywriting-nya itu banyak banget, tapi simple teman-teman ya. Nah, kalian bisa cari referensinya itu di sini ya. Bisa kalian ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya. Nah, jadi untuk tampilan di bagian iklan detailnya ataupun ADS analisisnya itu seperti ini teman-teman ya. Tuh, bisa kalian lihat ya. Ini kebanyakan copywriting teman-teman ya, dan pastinya ini iklannya udah sering saya lihat ya. Nah, dari sini kita akan masuk ke bagian fitur yang kedua. Fitur yang kedua di sini ada yang namanya itu advertising detail ya. Di bagian mana ya? Nah, ini dia. Si advertising analysis kita akan lihat. Nah, ini jauh lebih detail lagi teman-teman ya. Advertising URL-nya adalah tasbia.id gitu kan. Dan iklan yang sudah mereka gunakan itu seperti ini. Nah, ini adalah iklan-iklannya, bisa kita lihat teman-teman ya tuh. Ya, seperti ini. Bisa kalian perhatikan deh kontennya itu kayak gimana. Terus angle videonya itu kayak gimana gitu kan. Nah, bisa kalian perhatikan dari sini deh. Ya, kalau misalkan kalian bingung bikin konten untuk iklan, coba lihat di sini. Lihat juga impresi yang paling banyak, berarti itu konten yang paling bagus. Contohnya yang bagian ini ya. Nah, kita lihat dulu di bagian atas, jangan ke bawah dulu teman-teman ya. Dari bulan Mei teman-teman ya, dari bulan Mei sampai Agustus nih. Jadi ini startnya Mei dan berakhirnya itu Agustus. Tapi nggak mungkin kalau misalkan setiap hari ada jedanya menurut saya ya. Ini udah 59 hari ya iklannya. Wah, hampir 1 bulan lebih ya. 2 bulan teman-teman ya, 2 bulan lebih gitu kan. Nah, ini ya untuk secara detail dari advertising ataupun pengiklannya. Advertising ini maksudnya apa gitu kan? Advertising ini yang ada di bagian ADS Manager. Tahu nggak teman-teman? Kalau misalkan kalian bikin iklan gitu kan, mau ganti iklan, ada tuh di bagian atasnya. Nah, lanjut teman-teman ya, kita akan masuk ke bagian bawah. Nah, yang ini mungkin skip ya, karena ini bahasa Inggris dan saya nggak tahu teman-teman ya. Saya nggak terlalu memperhatikan yang bagian ini. Lanjut ke bagian bawah, di sini kita bisa ngelihat efektif iklannya ya, seperti ini tuh. Total like-nya gitu kan. Tuh. Jadi ini lebih jelasnya itu di waktu teman-teman ya, bisa ngelihat waktunya tuh. Ya dari jam 5 sampai jam 8. Tuh seperti ini ya, datanya itu naik turun sih
fluktuatif lah bahasanya. Jadi nggak bakal ada yang nggak ada yang stay gitu kan, lurus kayak nggak bakalan teman-teman ya. Yang namanya iklan tuh pasti ada naik turunnya. Lanjut ke bagian bawah, di sini setiap tanggal berapa iklan yang brand ini jalankan. Di sini ada dari mulai Juli sampai Agustus. Oh, ini maraton teman-teman ya. Ini maraton iklan nih, dari tinggal 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, nggak ada jeda nih. Nah, di bagian bawahnya ini lebih jelasnya ya. Jadi brand ini itu dari awalnya, dari tanggal 5 bulan 30 iklannya teman-teman ya. Ini ada 1, 2 di jeda tanggal 1 bulan 6. Dan ini juga lanjut jeda lagi, ini jeda sampai bawah, dan terakhir ini dimaratonkan teman-teman ya. Nah, ini tuh bisa menyesuaikan ya seperti apa kompetitornya, kenapa dimaratonkan, dan kalian juga harus tahu tuh customer kalian itu seperti apa gitu kan. Tanggal berapa aja dia punya uang. Nah, itu ya. Terus di sini kita akan bahas yang kedua. Tadi kita risetnya itu menggunakan ad keyword teman-teman ya. Dan yang kedua ini kita akan coba untuk ngeriset menggunakan advertising name. Apakah bisa ataupun enggak, kita coba ya. Ini bisa teman-teman ya. Nah, kita coba lihat dulu ya. Kalau misalkan nggak bisa kayak tadi ya, kena limit, berarti kita ganti akun. Nah, yang akan kita riset di sini memasukkan siapa nama pengiklannya. Nah, ini yang paling sulit. Kalau nggak salah coba kita lihat Naisa deh. Nah, ini dia, Naisa teman-teman ya. Nah, saya nge-reseller dari sini. Bagus sih produknya ya. Kalau misalkan kalian pengen reseller, join aja. Nah, jadi untuk advertising name itu kita harus tahu yang namanya itu nama pengiklannya. Contohnya tadi kan, di sini itu munculnya itu Tasbihah teman-teman ya. Tapi pas kita cari, mau kena Tasbihah kan di bagian sininya. Tapi kalau misalkan menggunakan advertising name, memasukkan keyword itu nggak bakal ketemu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau riset menggunakan advertising name, kalian harus masukkan dulu nama brandnya, kalau misalkan itu juga tepat ya. Tapi kalau misalkan nggak tepat ya sulit teman-teman ya. Nah, itu mungkin video yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga itu bisa membantu kalian untuk riset ya. Nah, kalau misalkan kalian belum bisa untuk berlangganan setiap bulannya, kalian bisa pakai cara saya lah, bikin akun banyak gitu kan. Habis itu kalau misalkan kena limit, ganti ke akun yang lain, itu bisa kok. Ya, itu saja mungkin video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.